Pada malam hari ini kita akan segera sambut narasumber kita, Ibu Titin. Selamat malam, Ibu Titin. Salam, selamat malam, Pastor. Ya, apa kabar Ibu Titin? Puji Tuhan, saya baik. Ya, ini narasumber kita, Ibu Titin, adalah orang yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dulu di dalam masa kecilnya, bahkan sampai masa remajanya, bahkan hal-hal tersebut cukup mengganggu kehidupannya. Dan Tuhan Yesus datang mengubahkannya lewat kuasanya, lewat seorang hamba Tuhan, sehingga Ibu Titin ini dipulihkan. Dan sekarang beliau sudah bisa dijamah, diubahkan oleh Tuhan, dan beliau tidak ingin menikmatinya sendiri, beliau ingin bersaksi, berbagi dengan siapapun. Menurut fakta yang disampaikan kepada kami, Ibu Titin ini adalah seorang yang senang berkelahi. Ya, jadi dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, kerjaannya sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit berkelahi. Ya, berkelahi dengan siapa aja, bahkan juga termasuk laki-laki juga sering dihajar sama beliau. Ya, jadi cukup aneh memang kehidupan yang dijalani oleh Ibu Titin ini. Tetapi disitulah kita melihat seperti yang saya katakan selalu, bahwa iblis itu paling tidak suka dengan manusia, dan iblis itu ingin supaya manusia mengalami hal-hal yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Nah, pada malam hari ini bagaimana beliau bisa beralih dan percaya kepada Tuhan Yesus? Kita akan dengarkan segera kesaksiannya, karena ini penting supaya kita, siapapun Anda, bisa mengenal Tuhan yang benar dan bisa menyembah Tuhan yang benar, dan hidupmu bisa dipulihkan. Ya, itu menjadi kerinduan kami, sekaligus menjadi doa kami buat Anda semua. Oke, Bu Titin, saya tidak berpanjang kata lagi. Anda bisa cerita dari awal bagaimana kisahnya, latar belakang hidup Anda, terus kemudian sampai bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan pemulihan demi pemulihan terjadi karena memang Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, bukan huruf-huruf yang dibukukan, yang ditulis dalam buku, tapi Dia adalah firman yang ditulis di dalam buku, ya, firman yang dinyatakan lewat buku, ya. Oke, Bu Titin, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Titin. Saya dari Jember. Latar belakang saya orang Muslim. Dalam keluarga saya, orang tua saya Muslim, tapi saya dari kecil itu memang keluarga saya berantakan. Ibu dan bapak saya broken. Terus saya dikasihkan orang lain, saya diasuh dengan bapak angkat saya. Dan saya di situ kehidupan orang tua saya sangat susah. Jadi kami sehari-hari bekerja juga di hutan, cari nafkah untuk hidup karena keluarga saya tidak mampu, tidak punya pekerjaan. Jadi kami sehari-hari cari nafkah, pergi di hutan, berangkat pagi sampai malam baru datang. Terus kehidupan saya itu kurang baik, jadi seperti kayak pendidikan saya tidak dapat, saya tidak sekolah karena bekerja cari makan sehari-hari. Kehidupan saya sehari-hari itu cari makan, sampai kami tidak sekolah. Kami akhirnya bekerja keluar daerah. Saya di situ di Bali, saya naik
angkotan itu udah dari rumah saya di desa itu saya jalan kaki sampai di kota Jember itu kira-kira jalan kaki sekitar 200 meter. Terus 200 kilo. Maaf. Karena zaman itu tidak ada ojek, tidak ada kendaraan. Jadi kami kenapa kami pergi dari rumah itu karena saya umur 8 tahun tuh kami mau dinikahkan. Terus saya pergi ke Bali itu, akhirnya saya cari kerjaan. Sampai di singkat cerita, saya sampai di Bali, saya ketemu dengan laki-laki ini. Saya ditanya mau bekerja kemana, yang dituju siapa. Kami nggak ada tujuan mau ke Bali itu siapa yang dituju. Kami nggak punya keluarga di Bali. Jadi kami diarahkan sama laki-laki ini, diarahkan untuk tinggal di gereja. Hari Senin saya nyampe di gereja, hari Rabu tuh kami dinikahkan. Kehidupan saya dulu itu memang sulit cari bekerja itu. Jadi kami itu ikut orang lah sementara itu. Sampai di situ kami dinikahkan. Nikah sama orang Bali ini, kehidupan saya juga kurang baik. Saya nikah punya anak 1, 2 itu kami hidupnya tidak sejahtera. Lalu kami berpisah sampai sekian tahun itu gitu. Walaupun saya tuh nikah Kristen, tapi kami belum mengerti apa-apa Kristen. Saya belum bertobat. Lalu kita pisah ranjang. Nah, sampai di situ saya tidak bercerai, tapi kami pisah ranjang. Sampai di situ kami hidup masing-masing. Kami cari nafkah juga masing-masing. Nah, sampai di situ kami ketemu dengan Pastor Hendry. Terus kami dididik sama Pastor Hendry, kami diarahkan sama Pastor Hendry. Di situ kami mulai mengerti, kenal Tuhan dengan baik. Kami didoakan, dibimbing di gereja Cornerstone itu. Soalnya kan waktu saya pisah ini mengalami saya juga kekacauan, istilahnya saya stres, saya gila, sampai saya dibawa ke psikiater itu. Saya dibilang saya gila, padahal saya merasa tidak gila karena mungkin saya stres saja. Ya, saya bersyukur, puji Tuhan, di gereja Cornerstone ini kami dididik dengan baik, dibimbing dengan baik. Akhirnya saya pulih dari gila itu. Kami diajarkan di situ di Cornerstone itu baca firman setiap hari, selangkah demi selangkah kami mengerti bahwa Yesus itu adalah Yesus yang luar biasa, dahsyat. Dia bisa mengubah hidup saya tadi yang saya stres, saya gila. Akhirnya saya dipulihkan, saya diselamatkan di situ. Kami bisa jadi pulih kembali dengan keluarga saya. Nah, sampai di situ juga suami saya itu mengalami juga sakit, penyakit ya, yang luar biasa. Masuk rumah sakit selama 1 bulan itu hampir dia tidak bisa infus masuk, obat-obatan nggak masuk, istilahnya koma lah. Tapi puji Tuhan, setelah saya berdoa, setelah
saya minta ampun sama Tuhan, saya mewakili suami saya. Ternyata saya bilang, Tuhan, ampuni saya, ampuni juga hamba-Mu ini kalau ada salah, kami mohon ampun, ampuni saya, karena kita manusia itu tidak luput dengan kesalahan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menuntun saya, Roh Kudus memberikan semua petunjuk dengan saya. Saya berdoa, akhirnya suami saya bisa sadar. Setelah suami saya sadar itu, dia stres karena di rumah sakit itu divonis dengan dokter itu dibilang katanya umurnya nggak panjang, tapi kenyataannya puji Tuhan sampai saat ini suami saya itu Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan sampai hari ini sehat, panjang umur, diberikan berkat kuasa Tuhan itu. Tuhan berikan kekuatan dan keselamatan bagi suami saya. Saya percaya kalau Tuhan itu adalah dasar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Yang dulunya saya Muslim tidak tahu apa-apa, saya akhirnya mengerti bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Saya diajarkan di Muslim dulu tidak ada pelajaran di Alkitab seperti Alkitabnya orang Kristen ini. Kan kalau dulu saya Muslim, cuman saya taunya mengaji, saya baca Al-Quran, tapi saya baca Al-Quran itu tidak pernah akan mengerti apa-apa, karena di ajaran Muslim itu memang tidak diajarkan kita itu begini loh, nggak pernah diajarkan saya itu dengan baik. Memang ya orang tua saya tidak mengerti tentang hal pendidikan itu. Jadi kami hidup itu istilahnya itu orang tua saya itu tidak mengarahkan dengan baik gitu, karena orang tua kami juga orang tua yang ortodoks, tidak ngerti apa-apa. Jadi kami hidup itu sepertinya seperti nggak ada hidup itu nggak ada yang nuntun begitu, kurang kasih sayang, nggak ada yang nuntun. Jadi kami itu hidupnya sembarangan. Seperti itulah hidup saya. Kalau kami sekarang jadi orang Kristen kan memang kita dituntun, diarahkan begini, kamu harus baca firman Tuhan, kamu harus berdoa. Jadi kami semakin mengerti ikut Yesus ini. 2008 ya ketemu saya Pastor Hendry itu. Saya dididik di gereja situ, didoakan, akhirnya saya dibimbing di Cornerstone itu. Saya bersyukur saya bisa bertumbuh, semakin hari semakin mengerti, semakin hari puji Tuhan saya diberikan tuntunan dengan Roh Kudus itu. Saya sangat luar biasa hidup saya itu. Sampai hari ini saya bersyukur mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan tolong dan Tuhan sudah pulihkan juga keluarga saya dan anak-anak saya jadi pulih kembali jadi keluarga Kristen yang sekarang ini. Kalau dulu kan saya tidak ada yang mengajarkan, seperti di Kristen ini. Cuman kita hanya bisa ngaji, bisa bahasa Arab, tapi artinya juga nggak ngerti. Cuman saya itu ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kan sia-sia ya saya. Kalau saya hanya kerjaannya berkelahi, tersinggung, setiap hari kelahi, mukul sama orang, begitu aja. Karena saya itu tidak
tidak mengerti, tidak mengerti kasih, tidak pernah mengerti kebaikan gitu. Nah, disitulah saya yakin jadi orang Kristen itu memang benar-benar saya luar biasa. Dan mujizatnya itu nyata dalam keluarga saya dan hidup saya itu memang luar biasa. Dari saya tidak tahu apa-apa sampai akhirnya sampai hari ini saya diberikan sehat, kuat, dan berikan semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Itu yang saya rasakan di Kristen itu. Luar biasa. Tuhan itu sanggup menolong saya. Tuhan itu sanggup memulihkan saya dalam segala hal. Dalam susah apapun, di dalam kesulitan apapun, Tuhan itu tolong saya. Itu yang saya luar biasa senang ikut Tuhan itu. Saya diselamatkan, juga keluarga juga saya diselamatkan. Sebelumnya keluarga saya kan bapak dan ibu saya kan Muslim. Ketika saya injili, dia percaya Yesus, terima Tuhan, dibaptis, akhirnya dia ikut Tuhan. Singkat cerita dia meninggal itu sudah terima Yesus, puji Tuhan. Saya bisa menyelamatkan keluarga saya itu tiga orang. Yaitu sungguh luar biasa, itu yang saya rasakan dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan itu ajaib dan sangat luar biasa, dan pertolongannya itu memang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Itu yang pernah saya alami itu. Puji Tuhan, saya bersyukur ikut Tuhan itu. Memang saya sangat senang saya bisa dipulihkan keluarga saya. Saya mengalami damai sejahtera, sekarang sukacita, dan berikan saya kesejahteraan. Kalau dulu kan saya tidak pernah mengalami itu. Walaupun saya orang Islam, tapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak punya pengalaman apa-apa. Ketika saya ikut Tuhan itu memang saya benar-benar sukacita dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya puji Tuhan. Dengan kesaksian ini, semoga menjadi berkat bagi orang lain. Inilah hidup saya, inilah apa yang saya alami, inilah pengalaman-pengalaman hidup kami yang pernah saya lewati, yang pernah saya rasakan itu. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebuah kesaksian yang singkat dan juga yang sangat memberkati kita semua, karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan. Amen. Kerjaan daripada Ibu Titin sebelum mengalami Tuhan, beliau senang sekali berantem. Tidak bisa tersinggung sedikit, pasti berantem, ribut, berkelahi dengan orang lain. Bahkan sampai laki-laki pun bisa diajak berkelahi sama beliau, ya. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada satu perubahan yang nyata, di mana beliau setiap kali melihat orang-orang yang pernah disakiti atau yang pernah diajak berkelahi dulu, atau yang pernah beliau pukul dulu, beliau datang, Ibu Titin justru sekarang datang dan meminta maaf.
Betul. Ya, sebuah kehidupan yang berubah 180 derajat. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata. Tuhan Amin. yang hidup, yang berkuasa. Sehingga apabila Tuhan Yesus masuk di dalam seseorang, seseorang akan berubah. Ya, bahkan kita mendengarkan tadi, Bu Titin juga sekarang dalam rumah tangganya juga dipulihkan setelah beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dijamah. Amin. Ya, Ibu Titin justru mengasihi suaminya sekarang. Kalau Dan dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus secara benar, secara nyata, ya, beliau mana mau tahu yang begituan, ya. Tetapi itulah betul. Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau Anda ingin berubah, kalau Anda hidup di dalam kekacauan, hal-hal yang mungkin Anda sendiri bingung kenapa bisa terjadi seperti ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bisa mengubahkan Anda, bisa mengubahkan siapapun manusia. Betul. Siapa yang mau untuk seperti kayak Ibu Titin ini dulu berkelahi terus, dan itu adalah sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan sekaligus juga memalukan. Karena apa? Karena namanya berkelahi itu seperti kayak orang yang tidak punya kejelasan hidup. Ya, hidup Ya, tidak orang jelas. yang juga istilahnya memalukan karena yang namanya berkelahi itu adalah sesuatu perbuatan tingkat yang rendah. Artinya emosi yang tidak terkendali sehingga mau melakukan yang diperintahkan oleh iblis, yang dibutakan oleh iblis. Tapi puji Tuhan, Ibu Titin berubah dan Anda pun bisa berubah. Apapun masalahmu. Sekalipun Amin. sekalipun keadaanmu hitam pekat, sekalipun engkau hidup di dalam kebejatan atau di dalam kejahatan. Banyak narasumber yang hadir bersaksi dulu mereka hidup di dalam kejahatan, di Ya, dunia benar. kekelaman, tapi mereka berubah setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Benar. inilah yang nyata, yang luar biasa. Tetapi justru yang meninggalkan Tuhan Yesus seperti kayak Yahya Waloni, ya, dan yang lain-lain, saya lihat justru semakin liar, semakin aneh, semakin brutal, ya. Bahkan siapapun mau diajak berkelahi. Nah, inilah realita bagaimana kalau orang meninggalkan Tuhan yang benar, meninggalkan kasih kehidupan yang benar-benar Tuhan hadirkan. Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi dia memasukkan kekuatan, dia memasukkan kemampuan di dalam diri manusia. Jadi kalau dulu kita hidup di dalam kejahatan, kita diubahkan menjadi baik sama kayak Ibu Titin ini, ya. Sekarang biar Anda ajak berkelahi, dia tidak akan melayani lagi, ya. Bahkan beliau adalah orang yang gampang berbelas kasihan kepada orang lain. Luar biasa Tuhan Yesus dahsyat.